Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma, NPM 1814400092, kelas A318. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 di SD Negeri 18 Bari 3 yang bertempat di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, di SD Negeri 18 Bari 3 pastinya mempunyai visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, untuk visi dari SD Negeri 18 Bari 3 yaitu terwujudnya lulusan yang berkualitas, menguasai iptek, dan memiliki kecakapan hidup yang berlandaskan IMTAK. Nah, yang untuk misi dari SD Negeri 18 Bari 3, yang pertama itu peningkatan profesional tenaga kependidikan. Yang kedua, peningkatan kualitas manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga, peningkatan kualitas proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, peningkatan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang kelima, peningkatan sarana dan prasarana belajar. Nah, untuk tujuan dari SD Negeri 18 Bari 3 yaitu untuk memajukan peserta didik yang ada di lingkungan SD Negeri 18 Bari 3, meningkatkan iman dan takwa sesuai dengan visi dan misi dari SD Negeri 18 Bari 3. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber daya manusia dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Nah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik itu merupakan faktor penting dalam keberhasilan lembaga sekolah. Nah, untuk di SD Negeri 18 Bari 3, sumber daya tenaga pendidik itu berjumlah 3. Nah, untuk sumber daya manusia tenaga kependidikan itu berjumlah 9 orang. Nah, untuk sumber daya manusia peserta didik itu kurang lebih berjumlah 205 peserta didik. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada sarana dan prasarana di SD Negeri 18 Bari 3. Nah, untuk sarana di SD Negeri 18 Bari 3 itu yang pertama ada meja, yang kedua ada kursi, yang ketiga ada dokumen, yang keempat tempat tulis, yang kelima alat olahraga, dan yang keenam ada buku. Untuk prasarana di SD Negeri 18 Bari 3 itu yang pertama ruang kantor, selanjutnya ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang administrasi atau tata usaha, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang UKS, terus lapangan upacara, lapangan olahraga, toilet, kantin, gudang, dan dapur, serta parkiran. Yang selanjutnya masuk ke kultur sekolah. Nah, untuk kultur sekolah, setiap awal pembelajaran dari kelas rendah maupun kelas tinggi selalu mengawali pembelajaran dengan berdoa. Untuk hari Jumat itu setiap awal pembelajaran peserta didik selalu membaca surah Yasin. Terus yang selanjutnya itu untuk upacara bendera. Nah, upacara bendera sendiri dilakukan rutin setiap hari Senin. Nah, untuk penggunaan seragam sekolah itu sudah terjadwal oleh peserta didik. Untuk hari Senin dan hari Selasa itu memakai seragam merah putih, hari Rabu memakai seragam batik, hari Kamis memakai seragam pramuka, hari Jumat memakai seragam muslim, hari Sabtu memakai seragam olahraga. Selanjutnya struktur organisasi SD Negeri 18 Bari 3. Nah, yang pertama itu di struktur organisasi ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah selaku pendidik itu mampu membimbing guru, karyawan, serta siswa dan staf. Yang kedua itu kepala sekolah sebagai manajer mampu menyusun program. Yang ketiga itu kepala sekolah sebagai administrator mampu mengelola administrasi kegiatan belajar mengajar. Nah, yang selanjutnya itu
peraturan dan tata tertib SD Negeri 18 Baret 3. Yang pertama itu peserta didik hadir setiap hari, masuk kelas pada pukul 7 pagi. Peserta didik harus berada di dalam ruangan belajar 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Saat jam belajar tidak diperbolehkan untuk keluar kelas. Peserta didik dinyatakan terlambat bila hadir setelah bel tanda pelajaran dimulai sudah berbunyi. Untuk kerapian berpakaian peserta didik itu berpakaian merah putih pada hari dan Senin dan Selasa, berpakaian batik pada hari Rabu, pada hari Kamis berpakaian pramuka, hari Jumat berpakaian muslim, dan hari Sabtu berpakaian olahraga. Terus ada sarana prasarana belajar peserta didik. Itu peserta didik harus menggunakan sarana prasarana belajar di sekolah dengan baik dan tidak merusak atau hilang. Tidak mencoret-coret sarana prasarana belajar di sekolah. Terus peserta didik wajib menghargai, menghormati, menyapa kepala sekolah, guru, staf TU, orang tua dan sesama peserta didik. Wajib menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kenyamanan dan kekeluargaan. Untuk larangan peserta didik itu dilarang jajan pada waktu jam pelajaran berlangsung, dilarang membawa ponsel atau handphone, dilarang membawa rokok, minuman beralkohol, narkoba, senjata tajam dan sejenisnya ke lingkungan sekolah. Terus kegiatan-kegiatan seremonial formal di SD Negeri 18 Baret 3 itu seperti upacara bendera. Nah, setiap hari Senin di SD Negeri 18 Baret 3 wajib melaksanakan upacara bendera yang dilaksanakan oleh seluruh peserta didik dan guru yang ada di sekolah. Terus kewajiban peserta didik ini berdasarkan Permendikbud RI Badan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Terus upacara bendera pada hari Senin ini juga mempunyai manfaat yang sangat baik bagi upaya penumbuhan budi pekerti dan karakter peserta didik, terutama pada nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Nah, nilai-nilai tersebut diantaranya ada nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama dan kekompakan, kekuatan fisik dan mental, dan patriotisme atau kepahlawanan. Nah, yang selanjutnya itu kegiatan rutin ekstrakurikuler dan kokurikuler di SD Negeri 18 Baret 3. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri 18 Baret 3 itu berupa kegiatan pramuka, sedangkan untuk kegiatan kokurikulernya berupa pengayaan yang dilaksanakan ketika menjelang ujian akhir semester atau UAS. Nah, untuk jadwal pelaksanaan kokurikuler dilakukan setelah akhir pembelajaran selesai, sedangkan untuk jadwal pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler itu setelah pembelajaran selesai. Untuk pembinaan kokurikuler dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri 18 Baret 3 itu semua gurunya sudah mengikuti kegiatan mahir dasar. Terus bagi peserta didik yang akan melakukan ujian akhir semester itu wajib mengikuti kegiatan kokurikuler berupa pengayaan. Nah, yang selanjutnya itu ada praktik-praktik pembiasan dan kebiasaan positif di SD Negeri 18 Baret 3. Itu praktik-praktiknya antara lain peserta didik selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Terus memberikan infak siswa, ikut serta membersihkan lingkungan kelas. Terus pada saat peserta didik bertemu dengan guru, mereka akan mengucapkan salam dan bersalaman. Terus peserta didik juga bersikap sopan dan santun kepada guru-guru. Membuang sampah pada tempatnya. Peserta didik akan meminta izin kepada guru jika hendak masuk maupun keluar kelas. Peserta didik akan ikut serta dalam kegiatan kelas meeting yang diadakan di sekolah, mengikuti kegiatan hari-hari besar nasional seperti upacara 17 Agustus, mengikuti kegiatan perkemahan pramuka. Terus datang tepat waktu. Peserta didik juga berpakaian rapi saat di lingkungan sekolah, bersikap ramah kepada guru-guru dan kepada peserta didik lain.